Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada tahun Hijriah. Idul Fitri ditandai dengan sholat Id bersama-sama di masjid atau di tanah lapang. Selesai melakukan sholat Id, masyarakat melakukan tradisi bersilaturahmi dan saling memaafkan. Bagaimana kebiasaan Idul Fitri di berbagai negara? Indonesia. Orang Indonesia lebih suka merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Oleh sebab itu, Hari Raya Idul Fitri ditandai dengan aktivitas mudik atau pulang kampung. Selama Lebaran, banyak makanan disajikan. Yang tidak pernah ketinggalan adalah masakan ketupat lengkap dengan opor ayam atau rendang daging. Pada hari Lebaran, lazimnya orang yang lebih muda mendatangi dan bersilaturahmi ke rumah-rumah orang yang lebih tua. Tradisi sungkem dilakukan kepada orang tua dan mencium tangan orang yang lebih tua. Anak-anak akan mendapat uang THR dari keluarga dan para orang tua. Brunei, Malaysia, Singapura. Di Brunei, Malaysia dan Singapura, hari Lebaran disebut Hari Raya Puasa atau Hari Raya Idul Fitri. Negara tetangga kita ini juga memiliki tradisi unik dalam menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Hampir sama seperti di negara kita Indonesia, tradisi dalam menyambut Lebaran Idul Fitri juga ditandai dengan mudik, makanan khas ketupat, dan bersilaturahmi bersama keluarga dan sanak saudara. Anak-anak juga akan mendapat uang dari saudara-saudara yang disebut duit raya. Bangladesh, India, Pakistan. Di Bangladesh, India dan Pakistan, malam Lebaran atau malam takbiran disebut Chenre, yang berarti malam munculnya rembulan. Usai melaksanakan sholat Id, biasanya dilanjutkan dengan bersilaturahmi dan mengucapkan Id Mubarak. Anak-anak mendapat uang saku dari orang tua yang disalami yang disebut uang Aidi. Mereka menikmati bersama makanan khas Lebaran bernama siwaian, berupa campuran bihun manis dengan susu dan buah-buahan kering. Ada juga makanan khas seperti muton, biryani, atau sir kurma. Selain itu, para wanita di sana juga melukis tangan mereka menggunakan henna, sejenis kutek, untuk menambah kecantikan di Hari Raya Idul Fitri. Arab Saudi, Sudan, Qatar, Kuwait. Di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Suriah, Sudan, Qatar, dan Kuwait, Hari Raya Idul Fitri disambut dengan berbagai lomba dan festival, seperti lomba baca puisi, teater, dan musik. Salah satu lomba yang unik adalah pacuan unta bagi para remaja Arab Saudi. Untuk menyambut tamu yang datang untuk bersilaturahmi, rumah-rumah dicat dan dihiasi dengan dekorasi yang menarik, dan mereka juga menggelar karpet merah besar di depan rumah sambil menikmati makanan-makanan khas, yaitu debiazah, sejenis dessert yang terbuat dari almond, pistachio, kacang pinus, dan bermacam buah kering. Menu Lebaran yang lazim dihidangkan di sana adalah daging domba yang dimakan bersama nasi dan sayuran. Cina, Tiongkok. Di Tiongkok, ratusan di provinsi Xinjiang dan Yunnan yang mayoritas penduduknya Muslim, Hari Idul Fitri terasa sangat meriah. Kaum pria mengenakan jas dan kopiah putih, sedangkan para wanita memakai baju hangat dan kerudung setengah tutup.
Setelah melakukan sholat Id di lapangan, mereka berziarah mengunjungi makam leluhur. Mereka membersihkan dan memanjatkan doa untuk menghormati ratusan ribu muslim yang tewas selama dinasti Qing dan revolusi kebudayaan. Iran dan Irak. Setelah sholat Id, umat muslim di Iran bersilaturahmi dengan keluarga dan dilanjutkan dengan acara menyediakan makanan atau mengantarkan makanan kepada keluarga yang tidak mampu. Tradisi ini sangat mulia karena menunjukkan kepedulian keluarga kaya kepada keluarga yang kurang mampu. Warga Irak selalu menyiapkan hal penting saat Ramadan dan Idul Fitri. Salah satu yang wajib terhidang adalah makanan tradisional klaicha. Hidangan tersebut biasanya disiapkan oleh semua orang untuk mengakhiri perayaan. Klaicha adalah jenis kue yang diisi dengan kacang dan kurma. Hidangan itu memiliki aroma wangi mawar. Turki. Di Turki, hari Idul Fitri dikenal dengan sebutan Bayram. Setelah sholat Id, mereka mengunjungi keluarga dan teman untuk bersilaturahmi. Saat bertemu, orang yang muda akan mencium tangan kanan yang lebih tua dan menempelkannya pada dahi sambil mengucapkan Ramazan Bayraminis Kultu Olsun. Artinya yaitu selamat merayakan Hari Raya Bayram. Anak-anak juga rajin bertamu ke rumah-rumah sekitarnya untuk menyampaikan salam, dan balasannya adalah mereka mendapatkan hadiah berupa coklat, permen, uang hari raya, bahkan makanan khas Turki seperti lokum dan baklava. Ada satu hal yang unik pada perayaan Lebaran di Turki, yaitu hanya kaum pria saja yang akan pergi ke masjid untuk melakukan sholat Id, sedangkan kaum perempuan berdiam di rumah. Maroko. Di Maroko, perayaan Idul Fitri diramaikan masyarakat setempat dengan mengenakan baju khas seperti kaftan yang dinamakan djelaba, dipadukan dengan sepatu tradisional Maroko. Untuk para wanita mengenakan gaun kaftan yang anggun dan tertutup. Beberapa makanan khas Maroko yang wajib disajikan di hari raya seperti roti tipis mesimin, crepes, bagrir, dan lashida, yaitu sejenis puding dari beras ketan berisi couscous, butter, madu, dan rempah. Mesir. Perayaan Idul Fitri di Mesir biasanya berlangsung hingga 4 hari berturut-turut. Anak-anak biasanya mendapatkan uang hadiah saat Idul Fitri. Sembari bersilaturahmi, masyarakat juga menyiapkan makanan khas Lebaran berupa fata, yaitu campuran beras, daging, bawang, dan cuka. Kue Lebaran khas Mesir adalah khalb, merupakan cookies yang berisi kacang dan ditaburi dengan gula. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan tradisi berkumpul bersama keluarga di taman sambil menikmati ranja, makanan khas Mesir yang terbuat dari ikan asin dan acar. Yang unik Lebaran di Mesir adalah tradisi lepas balon. Uni Emirat Arab. Saat Lebaran, umat Islam di Uni Emirat Arab merayakan dengan tradisi unik membuat hidangan kuizi, yaitu hidangan yang disiapkan khusus untuk Lebaran. Kuizi biasanya dimasak menggunakan kambing atau domba. Mereka juga menghidangkan makanan khas berupa bubur gandum utuh dan daging yang disebut herits, balalit, semacam bihun dengan telur goreng. Hidangan populer lainnya termasuk bubur daging kelinci dan majbu dengan ayam atau ikan berbumbu yang dicampur dengan nasi gandum panjang.
dan anak perempuan di Uni Emirat Arab akan mengoleskan henna ke tangan mereka. Sementara anak-anak menerima pakaian baru dan hadiah kecil, serta merayakan dengan permainan tradisional, menyanyi, dan menari. Para pria akan mengenakan baju khusus yang disebut kandora, yaitu jubah panjang berwarna putih yang secara tradisional dikenakan oleh pria Arab. Mereka juga dapat mewarnai kandora dengan menggunakan minyak kenari dan kapulaga. Australia, negara yang dijuluki negeri kanguru ini, merayakan tradisi Lebaran dengan cukup meriah. Hal ini tentu sangat istimewa mengingat Australia bukan negara Muslim. Perusahaan memberikan toleransi kepada karyawan yang Muslim untuk mendapatkan libur. Kawasan pemukiman yang mayoritas dihuni Muslim pun dapat menggunakan jalanan umum untuk melakukan sholat Id. Meski hanya sebagian kecil masyarakat Australia yang memeluk agama Islam atau biasa disebut dengan minoritas, namun perayaan Idul Fitri di negara ini diadakan secara cukup meriah hingga dirayakan dengan festival multikultur. Tidak hanya umat Muslim saja, masyarakat non-Muslim juga turut meramaikan momen Hari Raya Idul Fitri di sana. Nigeria. Masyarakat di Nigeria dikenal dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam dan Kristen. Pada Hari Raya Idul Fitri, mereka saling membantu satu sama lain dalam menyiapkan hari besar tersebut. Idul Fitri di Nigeria disebut dengan istilah sholah kecil. Kemudian masyarakat akan saling berpelukan dan mengucapkan Barkah Salah, artinya salam sejahtera di hari raya. Tak terkecuali bagi mereka yang non-Muslim. Yang unik di negara ini adalah festival berkuda saat Idul Fitri. Festival berkuda ini diikuti oleh ratusan warga yang didominasi oleh kaum pria. Mereka mengenakan jubah dan turban berwarna-warni. Mereka berkeliling sambil mendunggangi kuda sebagai tanda bulan suci Ramadan telah usai. Suriname. Perayaan Idul Fitri di Suriname terbilang cukup unik, di mana penentuan hari dilakukan sendiri oleh masyarakat sesuai perhitungan mereka sendiri menggunakan prajangka atau semacam primbon Jawa. Hal ini terjadi karena nenek moyang Suriname adalah orang-orang Jawa yang dikirim oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Amerika. Masyarakat Muslim di Amerika mayoritas adalah imigran. Karena itu setiap kali diadakan sholat Idul Fitri, pakaian para jamaah terlihat begitu unik dan berwarna-warni sesuai negara asalnya. Setelah melakukan sholat Id, dilanjutkan dengan saling bersalaman dengan mengucapkan Happy Eid atau Eid Mubarak antar sesama. Mereka hanya merayakan Idul Fitri setengah hari untuk sholat Id dan bersilaturahmi. Setelah itu mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Fiji. Berbeda dengan negara lain, masyarakat yang diperkenankan melaksanakan sholat Id berjamaah di Fiji hanyalah kaum pria saja. Para wanita tinggal di rumah menyiapkan hidangan lebaran. Negara yang mayoritas non-muslim ini memiliki tradisi menghidangkan samai, yaitu mie yang dicampur dengan susu. Samai disajikan bersama samosas, yaitu sejenis pastel berisi kari ayam atau daging. Eropa dan Inggris. Di negara-negara Eropa dan Inggris, mayoritas penduduk muslim biasanya berasal dari Timur Tengah, Arab, Pakistan, dan negara Islam lainnya. Meski muslim bukan mayoritas, namun perayaan Idul Fitri di negara-negara Eropa dan Inggris tetap dilaksanakan walaupun berlangsung sederhana. Adapun tradisi perayaan Hari Raya umat muslim sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan umat muslim seluruh dunia. Setelah sholat
Id mereka berziarah lalu bersilaturahmi, saling memberi hadiah dan makan bersama. Makanan khas Idul Fitri yang populer karena pengaruh dari budaya Asia Selatan yakni samosas, simea, rice, dan hendes. Di Inggris biasanya terdapat festival khusus perayaan Idul Fitri. Salah satu yang populer adalah Festival Idul Fitri di Trafalgar Square, London. Meskipun berbeda, namun pada dasarnya Idul Fitri tetaplah sama, yaitu momen di mana kita mensucikan diri dengan saling bermaaf-maafan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.